Bismillahirrahmanirrahim. Babul gusli. Kemarin sudah kita bahas tentang bab masalah mandi besar. La yajibul gusla illal alal hayyi illa bil jinabah. Kemarin sudah dijelaskan sebelumnya yang wajib mandi besar itu pertama sebabnya itu karena junub. Kemarin tuh gitu ya. Karena junub itu hubungan badan suami istri, disebutnya junub itu. Jadi kalau habis hubungan badan kita junub, maka kita wajib mandi besar karena itu termasuknya hadas besar gitu ya. Kemudian yang kedua, awil wiladah, melahirkan. Nah ini ibu-ibu. Jadi setelah melahirkan, ibu-ibu juga wajib mandi besar ya, melahirkan. Walau min ghairi balalin, walaupun lahirnya nggak ada basah. Jadi bayi lahir tanpa mengeluarkan cairan, berarti gitu ya, nggak ada basah, tetap si ibunya wajib mandi. Kemudian awin qita'il haidi, atau perempuan kalau sudah beres head, udah kering. Nah ini juga sama, wajib mandi kalau sudah beres head, men. Awin nipas, atau kalau sudah beres nipas. Kalau nipas mah darah yang keluar setelah melahirkan, namanya nipas. Kalau udah kering, udah beres, maka sama wajib mandi juga. Kemudian watahsulul jinabah imma biduhulil hasapah au miqdariha. Yang disebut junub itu apabila seseorang memasukkan hasapahnya atau ukuran hasapahnya ke dalam kubul atau dubur. Nah itu kemarin itu begitu ya. Yang disebut junub memasukkan hasapah. Hasapah itu berarti kemaluan laki-laki. Dimasukkannya kemana? Ke kubul. Berarti kalau kubul itu kemaluan wanita, disebutnya kubul. Atau dubur. Kalau dubur mah lubang belakang. Nah itu juga sama, sodomi disebutnya ya. Jadi walaupun masuknya ke lubang belakang, sodomi, itu pun disebutnya junub, tetap dia wajib mandi. Walau libahimatin, bahkan di sini dikatakan kemarin walaupun dimasukkannya itu ke binatang, katanya ya, nauzubillah. Jadi bukan kepada manusia aja, walaupun hubungan badannya sama binatang tetap disebutnya junub, tetap wajib mandi. Wa ilam yasul inzal, walaupun tidak sampai keluar air mani, tetap harus mandi besar. Jadi dimasukin doang, nggak sampai keluar air mani, tetap wajib mandi gitu ya, tetap namanya junub. Kemudian termasuk lagi yang wajib mandi itu wa imma binujulil mani. Penyebab mandi besar selanjutnya kalau keluar air mani. Walau bighairi ilazin, walaupun keluar air maninya bukan karena hubungan badan. Nah ini juga sama ya, wajib mandi besar kalau kita keluar air mani walaupun bukan hubungan badan. Misalnya tidur, ngimpi, atau mohon maaf onani, menghayal, dan lain-lain dah gitu ya. Asal keluar air mani, caranya apa saja, maka dia wajib mandi besar gitu ya. Nah itu kemarin sampai di situ tuh. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada beberapa hal, di situ sudah disebutkan. Kemudian walahu fardoni. Nah kemudian dilanjutkan fardu mandi atau rukun mandi. Ada berapa rukun mandi? Ada 2. Jadi fardu mandi mah cuma 2. Kalau wudu kan 6 ya, fardu wudu mah kan 6. Nah kalau mandi mah cuma 2. Mana yang 2? Pertama an-niyatu. Ini kemarin udah ya. Yang pertama itu niat. Jelas ya. Setiap ibadah apapun pasti pertamanya itu niat gitu ya. Niat sama, semua prakteknya sama. Pertama niat itu harus dilakukan di dalam hati. Yang pertama itu. Kalau diucapkan di mulut hukumnya sunat. Niat apa saja sama.
Jadi yang wajibnya mah di dalam hati, kalau yang di mulut mah hukumnya sunat. Niat mah begitu. Kedua, niat itu harus dilakukan di awal pekerjaan. Nah gitu niat mah ya, harus dilakukan di awal pekerjaan. Kalau wudu berarti niatnya pas ngebasuh wajah. Kalau sholat pas takbiratul ihram. Kalau puasa malam hari. Kalau i'tikaf di masjid pas kaki kanan kita masuk ke masjid. Pokoknya di awal-awal aja. Nah, kalau mandi kemarin kapan tuh niatnya kita kalau mandi? Di awal pekerjaan, ingat ya. Kata kuncinya, niat mah harus dilakukan di awal pekerjaan. Nggak boleh niat sholat udah 2 rakaat, nggak boleh kan ya? Udah 2 rakaat baru, aduh saya lupa belum niat sholat, nggak sah kan begitu ya? Atau niat puasa udah jam 12 siang, kagak boleh kan begitu ya? Mohon maaf kalau ada yang beda paham, karena ini fikih sekali lagi ya. Karena ada mazhab lain yang mengatakan niat itu nggak wajib gitu ya. Tapi ini yang saya sampaikan mazhab Imam Syafi'i. Mohon maaf ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ngaji di guru lain, kitabnya lain, dalilnya lain, mazhabnya lain, nggak apa-apa gitu ya. Jangan dijadikan wah ini Ustadz Yazid beda, enggak gitu ya. Silahkan saja gitu ya. Kebetulan yang saya sampaikan ini saya ngikutnya mazhabnya mazhab Imam Syafi'i yang mewajibkan masalah niat gitu ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang beda pendapat, ini fikih sangat wajar gitu ya. Jangan dijadiin perdebatan, jangan gitu ya. Enggak apa-apa. Jadi secara pendapat Imam Syafi'i niat itu wajib dan harus dilakukannya di awal pekerjaan. Nah, kalau mandi mana awal pekerjaannya? Mana saja tubuh kita yang pertama kena air. Gitu kalau mandi mah ya. Mau mulainya dari kaki boleh, niatnya berarti pas nyiram kaki. Mulainya dari wajah boleh, dari tangan, dari mana aja dah, dari pala boleh. Cuman kemarin sudah saya jelaskan juga, mandi yang bagus itu pertama yang bagus itu belah kanan dulu, jangan kepala gitu ya. Disiramnya belah kanan dulu, dari pundak kanan, nanti udah beres kanan baru kiri, udah semua badan disiram, kemudian baru kepala gitu ya. Jadi jangan mandi itu dimulai dari kepala, secara kesehatan pun berbahaya gitu ya. Kalau mandi mulainya nyiram dari kepala jangan, karena gitu ya. Jadi yang bagusnya dari belah kanan badan, kiri baru kepala. Gitu ya. Jadi sekali lagi mulainya mah dari mana aja boleh. Niat di situ kita mulai gitu ya. Nyiram mana aja silakan di situ kita mulai niat. Nah, itu kemarin kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan wasani. Yang kedua, kewajiban mandi itu adalah menyiram semua anggota badan kita. Kan cuma 2 niatnya, fardu mandi mah cuma 2. Pertama niat, yang kedua membasuh seluruh anggota badan. Udah gitu aja. Nih perhatiin bapak-bapak, ibu-ibu, yang harus disiram itu bagian badan tuh yang mana? Perhatikan. Yang wajib disiram ketika mandi adalah bagian badan bagian luar. Nah, ingetin. Karena badan kita terbagi 2, ada bagian dalam, ada bagian luar. Yang wajib disiram, dibasuh ketika mandi seluruh badan yang bagian luar. Nah, pertanyaannya, bagian luar itu yang mana? Jawabannya, yang disebut luar badan kita itu adalah semua anggota badan yang kelihatan dari luar. Nah, gitu. Kata kuncinya gitu gampang ya. Jadi yang disebut badan luar itu semua anggota badan yang kelihatan dari luar. Nah, itu semua wajib disiram pas kita lagi mandi, gitu ya. Ini kayak gampang. Cuman kadang suka ada yang kelewat, mohon maaf. Ini emang kayak gampang ini ya, masalah mandi teh. Ya udah pokoknya mah kita siram aja bagian luar kita kan gitu ya. Cuman kurang memperhatikan definisinya. Yang disebut bagian luar itu mana? Nah, tadi kan definisinya begitu, yang kelihatan dari luar. Nah, ini suka ada yang kelewat. Maaf. Pertama, yang suka kelewat itu lubang belakang sama lubang depan.
Nah ini yang suka kelewat. Kira-kira ya, kalau kita mandi sambil berdiri, ini kalau misalnya mandi sambil berdiri nih, kira-kira lubang belakang kita bakal kesiram air apa kagak? Kalau berdiri ya, nggak bakalan. Ya, kalau berdiri ya, nggak bakalan. Sedangkan dalam wudu, dalam mandi, jangankan kelewat banyak, satu titik saja anggota badan kita ada yang tidak tersiram air, nggak sah. Wudunya nggak sah, mandinya juga nggak sah. Itu ya, perhatikan ya. Jadi dalam mandi, dalam wudu mah jangankan banyak-banyak, sedikit aja setitik ada yang kelewat nggak kesiram, nggak sah. Itu ya. Misalnya di tangan kita habis ngecat, di rumah habis ngecat, ada cat sekecelak dikit ya, ada cat kagak dibersihin, wudu kelupaan, beres sholat baru kelihatan, astagfirullah, batal sholatnya, harus diulang lagi itu, karena ada anggota wudu yang tidak tersiram air, kehalang oleh cat, gitu ya. Atau mandi, sama mandi juga, ada bekas tip ek misalnya gitu ya, ada apa aja lah penghalang-penghalang, atau pulpen kecoret gitu ya. Nah ini makanya para jamaah, kata Nabi di hadis, nanti di akhirat banyak orang yang masuk neraka penyebabnya hanya satu, gara-gara ceroboh gegabah di dalam bersuci. Nah itu ternyata salah satu faktor yang banyak orang masuk ke neraka disiksa, gara-gara satu, gara-gara ceroboh di dalam masalah bersuci. Bayangin kalau kita nggak ngaji fikih kan gitu ya, mana paham kita masalah kayak tadi gitu ya, masalah chat, wah gitu ya. Makanya dalam keterangan dikatakan ya, beramal tanpa didasari ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima ya. Itu mungkin salah satu alasannya, mungkin begitu ya. Jadi sekali lagi, yang disebut bagian luar badan adalah yang kelihatan dari luar, gitu ya. Maaf, kalau kita nongkrong, kemudian ya nongkrong lah gitu ya, pasti lubang belakang kita kelihatan kan gitu ya. Maka ketika itu kelihatan, berarti disebutnya bagian luar. Karena bagian luar, berarti ketika mandi wajib kesiram. Itu. Makanya nanti di depan dikatakan, kalau lagi mandi besar mah wajib nongkrong, wajib ngeden, kemudian disiram, dibersihin, gitu ya. Karena kalau nggak begitu air nggak sampai. Atau maaf, ibu-ibu yang udah tua, maaf payudaranya sudah ampleh, maaf gitu ya. Itu kalau payudaranya nggak diangkat ke atas, maka itu yang di belakangnya ya nggak bakal kesiram kan ya. Maka itu juga harus diangkat dulu, disiram, gitu ya. Atau ibu-ibu yang gendut, bapak-bapak yang gendut badannya. Biasanya kalau orang badannya gendut itu biasanya berlipat-lipat ya. Kadang perutnya juga berlipat-lipat ya kalau yang gendut banget mah ya. Nah itu lipatan-lipatan itunya wajib dibuka-buka gitu ya. Makanya repot kalau yang badan gede mah ini kalau mandi besar ya. Kalau mandi biasa mah masa bodoh ya, mau kesiram mau kagak juga. Tapi kalau mandi besar mah nggak boleh ada yang kelewat. Makanya repot itu kalau yang badan gemuk mah. Lipatan-lipatan tubuhnya itu harus semua tersiram oleh air gitu. Termasuk juga mohon maaf ibu-ibu, kemaluan ibu-ibu ketika ibu-ibu nongkrong, nah semua yang terlihat itu wajib disiram gitu ya. Ini mohon maaf nih, ngaji fikih mah begitu jadinya gitu ya. Karena kalau nggak digituin, maaf bukannya jorok, bukannya porno gitu ya. Jadi memang kalau saya ngomongnya itunya ya remeng-remeng, jamaah bisa kagak ngerti kan gitu ya. Apanya Pak Ustaz gitu ya. Jadi memang rada vulgar gitu. Cuman memang masalah fikih mah ya syariat agama, artinya anak pun sedini mungkin harus dipahamkan gitu ya. Jadi nggak boleh disamar-samarin ngejelasinnya gitu ya. Maka penting dipahamkan di bab-bab seperti ini, terutama masalah toharoh, masalah bersuci, terutama anak gadis yang udah haid, yang mandinya pasti dia setiap bulan kan gitu ya. Ini harus dipahamkan. Termasuk kalau kita lagi mandi, kaki kita nempel ke keramik ya, atau pakai sendal, itu juga perlu diangkat kalau lagi mandi besar mah ya. Jadi kakinya diangkat, disiram.
sebelah lagi diangkat. Kalau nggak digituin, air nggak nyampe ke kaki karena selamanya nempel ke keramik atau selamanya nempel di sendal gitu ya. Nah ini kalau mandi besar mah diangkat. Termasuk ibu-ibu yang rambutnya panjang, rambut nih repot karena rambut mah nggak cukup luarnya doang disiram, dalamannya pun harus kesiram. Jadi ibu-ibu yang rambutnya panjang itu benar-benar nyiramnya harus dari depan, terus dari belakang, dari wah itu rambut harus diputar-putar dah gitu ya, supaya meyakinkan air nyampe gitu ya, air nyampe ke semua rambutnya sampai dalam gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan di dalam masalah mandi besar. Semuanya bagian luar tubuh harus tersiram, tidak boleh ada yang kelewat satu titik pun lah bahasanya. Jadi semua harus tersiram gitu ya. Falau taroka fil gusli walau nasiyan lam yasih. Bagaimana kalau ada orang lupa niat lagi mandi, maka katanya tidak sah. Jadi kalau ada yang lupa niat, ya ulang lagi, harus niat gitu ya. Jadi ya maksudnya niat gitu ya. Udah mandi nih, aduh lupa niat, ya udah tinggal diniatin aja mulai gitu ya. Niatin aja mulai. Karena tetap kalau kelupaan niat menurut Imam Syafi'i tidak sah. Kemudian wal abdolu ayyaksul hazaini mahalaini qabla jasadi binyatin tahsis. Keutamaan, sekarang keutamaan mandi besar nih. Sebelum kita mandi, dua lubang depan, lubang belakang harus dibersihin dulu. Bagusnya begitu ya. Jadi sebelum mandi, sebelum niat mandi ya, sebelum niat mandi, lubang depan, lubang belakang bersihin dulu, begitu katanya. Baru nanti kita niat mandi seperti biasa dilanjut. Kemudian wasunanul gusli kasiratun, beres ya penjelasan tentang tadi udah 2 poin. Yang wajib mandi besar apa saja? Tadi 1 poin itu ya. Poin yang kedua, fardu mandi ada 2, berarti gitu ya. Nah ini sekarang poin ketiga. Apa poin ketiga? Sunat mandi. Sama kayak wudu. Wudu juga kan ada yang sunat-sunatnya, mandi gak ada. Apa aja kesunatan mandi? Banyak di dalam kitab ini dikatakan. Di antaranya saja, nggak disebutin semua. Al wudu qoblahu, sunat sebelum mandi besar wudu dulu. Sunat gitu ya. Jadi sebelum mandi besar sunat wudu dulu. Wudu kayak mau sholat, wudu gitu, sunat itu. Yang kedua sunat wadal kuadoihi, badan kita digosok-gosok dulu. Ya bagusnya mah pakai sabun dulu, pakai sampo dulu, pakai pembersih wajah dulu, nyikat gigi dulu. Nah udah beres baru niatin mandi. Nah bagusnya mah begitu katanya. Jadi sunat ngegosok-gosok dulu biar bersih dah kotoran daki semua, minyak-minyak semua bersih. Udah bersih baru diniatin mandi gitu ya. Baru niat mandi. Sunatnya berikutnya wal ibtida bisakil aiman. Sunat dimulai dari belah kanan. Nah, jadi tangan kanan belah kanan dulu disiramnya sunatnya ya. Nah, dari kanan dulu, kemudian yang belah kiri baru kepala. Nah, itu sunatnya begitu. Sunatnya lagi watami mujazah bil mai salah samarroh. Nyiramnya 3 kali. Itu juga sunat kayak wudu. Belah kanan 3 kali, belah kiri 3 kali, kepala 3 kali. 3 kali itu ge sunat gitu ya. Nah itu beres kesunatan mandi. Poin berikutnya wa yahrumu bil janabati qiraatul Quran. Sekarang nih perhatikan para jamaah, yang diharamkan bagi orang yang junub atau orang yang punya hadas besar ya. Ini yang diharamkan bagi orang yang junub atau yang punya hadas besar gitu ya. Apa aja? Qiraatul Quran. Pertama, nggak boleh baca Quran. Hati-hati nih. Yang head termasuk ya, yang head nih perempuan atau misalnya yang junub, yang hadas besar, nggak boleh baca Quran. Kalau yang hadas kecil mah boleh baca Quran ya. Kita nggak punya wudu baca Quran nggak apa-apa ya. Kalau nggak punya wudu mah baca Quran boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau yang junub atau yang head jangan iseng-iseng baca Quran, nggak boleh. Haram hukumnya. Baca Quran mau sepotong, mau sesurat, mau seayat nggak boleh, itu ya haram. Kemudian haram lagi wal muksu fil masjid au tarodud, diam di masjid nggak boleh juga. Yang junub diam di masjid haram, yang haid diam di masjid haram, nggak boleh. Kalau cuma lewat doang boleh nggak? Boleh. Kalau lewat doang mah. Kalau bolak balik di masjid boleh nggak? Nggak boleh bolak balik. Emang beda, lewat sama bolak balik beda. Nah, gini bedanya nih.
Kalau lewat, ibu-ibu lagi head, kebetulan mau ngambil sapu di masjid misalnya, mau minjem sapu nih, sapunya di masjid, ibu-ibu lagi head atau bapak habis junub mau ngambil sapu, gimana caranya? Gak apa-apa lewat doang mah. Lewat mah begini, masuk pintu ini, keluar pintu yang sana. Nah, itu namanya lewat. Jadi masuk pintu sini, ambil sapu di sini, langsung ke sono. Jangan diem, langsung aja jalan gitu ya. Itu namanya ngelewat ke masjid. Yang head, yang junub nggak apa-apa, lewat doang mah. Tapi kalau diem haram. Atau bolak-balik haram. Bolak-balik gimana? Masuk pintu sini, keluar lagi pintu sini. Walaupun kagak diem, itu disebut bolak-balik. Itu juga haram, nggak boleh katanya. Bolak-balik begitu bagi yang head dan yang junub ya. Kemudian seluruh yang diharamkan untuk hadas kecil, maka untuk yang junub juga haram. Apa-apa yang diharamkan bagi hadas kecil, hadas besar, junub haram ya. Seperti apa? Memegang Quran, nggak boleh. Yang nggak punya wudu, yang head, yang junub haram megang Quran, nggak boleh. Ada Quran di rumah nih, berantakan, mau diberesin, kitanya nggak punya wudu, jangan coba-coba dipegang, haram, nggak boleh ya. Karena Quran itu kan kalamullah, kalam suci. Saya sempat ngelihat juga, ada penjelasan juga, pernah dengar. Ada sekelompok orang yang punya anggapan mereka menilai Quran itu kertas biasa, kata mereka gitu ya. Jadi kalamullah tuh bukan itu, kata dia begitu. Ini mah tulisannya doang. Jadi nggak punya wudu kek, lagi head, pegang-pegang biasa aja. Bahkan naruh Quran aja di lantai, dia tuh berani. Naruh Yasin tuh di sini. Padahal mah ya logika kita gitu. Pala bapak ditaruh di bawah, disejajarin nih sama telapak kaki saya, mau apa kagak? Ini pala kita nih yang nggak ada hormat-hormatnya acan lah, kita mau orang banyak dosa ya. Taruh tuh di situ tuh kepala kita, terus rendengin sama kaki bocah. Kira-kira mau nggak kita digituin gitu ya? Diri kita aja gitu ya. Ini Quran, kalamullah, ditaruh di bawah dengkul kita kan gitu ya. Kalau lagi yasinan kita sering melihat begitu ya. Quran digeletakin aja di sini nih di lantai. Yasin, itu Yasin kan gitu ya. Nah ini ada itu kelompok orang, nah itu makan tulisan doang katanya. Bahkan saya ngelihat dengan mata sendiri, dipakai bantal Quran sama dia. Mata saya enggak, saya bukan kata orang. Ada kelompok orang begitu itu. Tak saya untung nggak meleduk gitu palanya gitu ya. Dipakai bantal, ditidurin Quran terjemah ya. Bahkan dia beranggapan ini kan ada terjemahnya gitu katanya gitu ya. Padahal mau terjemah, mau apa, mau Yasin, mau ada apa, namanya Quran tetap Quran gitu. Wah, kalau guru zaman dulu mah kan galak banget ya. Harus diangkat, megangnya juga kan gitu ya. Kalau jalan aja nggak boleh digituin, Quran makan ya harus di dada, megangnya juga. Kalau udah baca Quran harus dicium, naruhnya juga jangan ditumpuk sama buku-buku. Orang tua dulu mah apik banget. Saking pengen memuliakan Quran kalamullah gitu. Ini hati-hati ya. Takut gitu ya, anak kita disekolahin, anak kita ngaji TPA atau apa di satu tempat, nanti diajarin begitu sama gurunya. Guru-guru jewer anak kita gitu ya. Jangan ikutin guru model begitu mah gitu ya. Ya secara logika aja dah kita mah gitu ya. Kalau udah enggak jelas gitu ya. Masa memuliakan Quran seperti itu gitu. Ijazah aja lah, ijazah kita gitu ya. Dimainin sama anak kita, marah kita. Ijazah bapak itu kan gitu ya. Ijazah doang kan. Apalagi Quran gitu ya. Jangan diantepin tuh, dicoret-coret sama anak kita. Ikro disobek-sobek sama anak kita, jangan diantepin. Itu ikro cikal bakal anak kita bisa baca Quran. Tapi kok disobekin orang tuanya diem aja gitu ya. Mau ijazah bapak disobek-sobek begitu, rapot bapak, marah kan bapak ya. Atau dapat penghargaan dari Jokowi, terus disobekin sama anaknya, wah bisa dimarahin anaknya ya. Tapi ikro Quran dicoret-coret, disobek-sobek, kita kadang cuek aja kan gitu ya. Ntar beli lagi deh banyak, bukan masalah beli lagi, itu Al-Quran gitu ya. Nah ini ya, tolong ya, karena memang ada, saya melihat sendiri gitu. Tolong
orang-orang pemahaman semacam itu ya kita pahamkanlah gitu ya. Apalagi anak-anak kita jangan sampai kebawa ajaran-ajaran model seperti itu. Enggak ada tata krama namanya ya, suul adab, naudzubillah. Enggak ada kesopanan namanya. Jadi itu harus dijaga. Termasuk yang haid nggak boleh megang Quran, yang junub nggak boleh. Saking kita memuliakan Al-Quran, gitu. Tawaf tidak boleh kan gitu ya. Dicerai yang haid nggak boleh, dan banyak-banyak lagi itu di dalam Safinah dijelaskan yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang hadas kecil, hadas besar, dan yang junub, yang haid. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang masalah mandi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu babut tayamum, bab menjelaskan tentang masalah tayamum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.